Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Perlahan aku membuka mataku dan mulai melihat keadaan sekelilingku. Ternyata para gadis sudah tertidur di atas kasur, sedangkan aku memang tidur di karpet dan di sebelahku sudah ada Sinyo, Well, dan Teddy yang juga bahkan sudah terlelap. Saat pandanganku sudah kembali normal, aku ketahui ternyata Mbah Kung yang membangunkanku. "Ada apa, Kung?" "Bangun, Le. Ada yang akan terjadi," kata Mbah Kung. Belum sempat aku bertanya apa yang akan terjadi, tiba-tiba terdengar suara teriakan wanita dari lantai atas yang dihuni Apeng dan teman-temannya. Semua yang ada di kamarku seketika terbangun dan menuju ke asal suara. Aku melihat Apeng dan Ito yang tertidur di sofa depan TV juga terbangun dan ikut menuju lantai 2. "Siapa yang ada di dalam sini?" tanyaku pada mereka. "Fitri sama Winda," jawab Ito. "Fit, Win, buka pintunya. Ada apa?" teriakku dari luar kamar. "Buka, woi!" Suara Apeng menggedor pintu dan berteriak. Kemudian terdengar suara kunci diputar dari dalam. Seketika pintu pun terbuka. Fitri dan Winda keluar sambil menangis, lalu memeluk Apeng dan Ito. "Ada apa, Fit? Win?" tanyaku. Namun tidak ada jawaban dari mereka, hanya suara sesanggukan yang keluar dari mulut mereka. "Ya udah, kita ke ruang tengah, ceritakan apa yang terjadi," kataku pada mereka. Kami pun menuju ruang tengah. Setelah minum dan mulai tenang, mereka mulai bisa menceritakan apa yang terjadi. "Jadi tadi pas kami tidur, aku dengar suara kayak orang lagi jalan di luar," kata Winda. "Terus?" tanyaku. "Ya aku pikir salah satu dari kita, jadi aku cuekin aja awalnya. Tapi kok makin lama malah terdengar suara orang kayak mukul-mukul tembok. Ya aku penasaran. Aku buka hordeng dan aku lihat keluar jendela. Ternyata ada hantu tanpa kepala sedang memukul-mukul tembok sambil menunjukku," kata Winda ketakutan sambil menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Kamar atas memang memiliki jendela kaca yang bisa membuat kita melihat keluar. Hanya gorden yang membuatnya tidak terlihat dari arah luar. Aku pun langsung berlari ke kamar Winda dan Fitri, membuka gorden dan melihat ke arah luar. Dan benar saja, sosok itu masih ada di situ dengan darah mengucur dari leher yang sudah tak memiliki kepala itu. "Apa mau kamu?" teriakku pada sosok itu. "Pergi dari sini. Ini rumah kami. Kalau tidak, kami akan terus mengganggu kalian," jawab sosok itu berkomunikasi secara batin. "Kami hanya berlibur sesaat di sini. Kalau sudah selesai, kami akan pergi," jawabku. "Kami akan membuat kalian cepat pergi dari sini," kata sosok itu lalu berjalan menjauh dan menghilang di telan kegelapan malam. Aku pun kembali turun ke lantai bawah. Benar, memang ada sosok itu, tapi sekarang udah pergi, kataku pada mereka. "Mana setannya? Berani-beraninya membuat pacarku seperti ini," ucap Apeng dengan sompral.
Jangan sesumbar kamu. Dia meminta kita segera pergi dari sini. Jelasku pada Apeng. Enggak, kita nggak akan pergi. Aku nggak takut. Ayo Tok, kita tidur di kamar atas. Sekalian jagain Fitri sama Winda. Kata Apeng mengajak Ito untuk tidur di atas bersama Fitri dan Winda. Terserah kalian aja. Aku harap kalian gak melakukan hal bodoh, apalagi yang terlarang. Ingat, kita cuma bertamu di sini. Kataku mengingatkan. Alah, udahlah. Kata Apeng dan kemudian menggandeng Winda naik ke atas yang disusul Fitri dan Ito. Udah, ayo kita tidur lagi, kata Teddy. Kalian tidur aja, aku mau jaga di sini, kataku sambil mulai duduk bersila. Maaf ngerepotin ya, Pe. Kita tidur duluan ya, jawab Teddy. Iya, ingat, jangan aneh-aneh, kataku. Tenang, emang aku cowok apaan? Kayak baru kenal aku aja, jawab Teddy. Aku hanya tersenyum dan mereka masuk kembali ke dalam kamar. Di penginapan ini aja banyak yang gak suka kepada kami, apalagi di hutan nanti, dengan kelakuan teman Teddy yang seperti itu. Batinku saat itu. Saat tepat jam 12 malam, aku mulai membaca doa untuk para leluhur dan juga para penjagaku. Hal ini selalu aku lakukan setiap malam, bahkan sampai saat ini. Semua itu sebagai rasa terima kasih karena sudah selalu menjaga dan menolongku saat aku butuhkan. Akhirnya malam itu tidak ada gangguan dari para penghuni penginapan. Hingga pada pukul 3 dini hari aku mulai terlelap. Hupe, bangun Pe. Terdengar suara seseorang sedang membangunkanku. Iya, kataku sembari mengumpulkan kesadaranku. Ayo bangun, kita cari sarapan buat yang lain, katanya. Aku pun melihat dan mengucek mata. Ternyata Sinyo yang sedang membangunkanku. Iya bentar Nyo, aku cuci muka dulu, kataku pada Sinyo. Aku pun bangun dan menuju kamar mandi. Namun saat aku membuka pintu, terlihat sosok Kunti yang mencoba menakutiku dengan mukanya yang pucat dan lidahnya yang menjulur. Amit-amit, Mbah numpang cuci muka, kataku dengan datar. Sosok itu pun menghilang begitu saja menjadi asap kemudian lenyap. Pagi-pagi ada aja yang ganggu, batinku saat itu. Setelah selesai mandi, aku bergegas menuju teras di mana Sinyo sudah menungguku. Ayo Nyo, katanya nyari sarapan, kataku pada Sinyo. Ya ayo, mau jalan apa naik mobil? Jawabnya. Jalan aja Nyo, lumayan udaranya seger, kataku. Kami pun berjalan sekitar 100 meter hingga menemukan warung nasi yang menjadi satu dengan rumah. Bu, pesan nasinya 10 bungkus ya. Lauknya ayam, tahu, tempe, cah kangkung sama sambal, kataku pada ibu warung. Oh, iya, jawab ibu itu. Saat kami menunggu, keluarlah sosok kakek-kakek dari dalam warung yang menjadi satu dengan rumah itu. Kakek itu duduk di depanku dan terus saja menatapku. Kalian ini dari mana? Kok aku baru lihat? Kata kakek itu membuka obrolan. Oh, iya kek, kami sedang liburan di sini, jawabku. Kakek itu tiba-tiba saja menghampiriku, kemudian menyalamiku, bahkan sampai ingin sungkem. Dengan segera, aku buru-buru menahan tubuh kakek itu. Loh, kek, ngapain pakai sungkem segala? Aduh, jangan kek, nggak enak aku, ucapku pada si kakek. Kamu itu keturunan orang hebat, Le. Kakek sungkem untuk menghormatimu, Le, kata kakek itu. Loh, kebalik kek,
Saya yang muda harusnya sungkem sama kakek, apapun latar belakang leluhur saya. Oh alah Le, anak seperti kamu ini ngapain liburan di tempat seperti ini? Kalian berapa orang di sini? Terus tinggal di mana? Kata kakek itu penuh tanya. Sebenarnya saya cuma diajak, Kek. Saya juga nggak tahu kalau ternyata diajak ke tempat seperti ini. Kami ada 10 orang, Kek. Kami tinggal di rumah yang di sana itu, yang gak ada tetangganya. Jawabku pada si kakek. Kakek itu terlihat kaget mendengar penuturanku. Sebaiknya kamu pindah dari tempat itu, Le. Kakek bukan mengkhawatirkan kamu. Kakek yakin kamu akan baik-baik saja. Tapi bagaimana dengan temanmu, Le? Tempat ini bahaya, rawan. Kakek itu menasehati. Sinyo hanya pelangap-pelongo, kadang mangut-mangut saja mendengar obrolan kami. Iya, Kek, saya paham. Tapi ya mau bagaimana lagi? Seseorang dari kita terlalu keras kepala. Sebisa mungkin aku akan menjaga mereka, Kek, kataku. Pak, sudah, jangan membuat mereka semakin takut, kata ibu pemilik warung yang ternyata anak dari sang kakek. Loh, bapak ini cuma mengingatkan, biar nggak ada hal buruk yang terjadi, kata sang kakek. Dek, ini nasinya, semuanya 120.000, ucap ibu itu sambil memberikan bungkusan nasi. Kami pun pamit pada sang kakek dan tak lupa aku salim dan mencium tangan sang kakek. Kakek itu tersenyum sambil mengelus kepalaku saat aku mencium tangannya. Akhirnya kami pun pulang menuju penginapan. Namun tiba-tiba kabut tebal datang menyelimuti kami. Pe, hawanya kok tiba-tiba berubah ya? Ngeri, Pe. Untung belinya tadi sama kamu. Coba kalau sama yang lain. Udah lari aku, Pe, kata Sinyo. Jangan lihat ke belakang, Nyo. Kalaupun dengar apapun, jangan lihat ke belakang, kataku pada Sinyo. Bagaimana aku tidak melarang Sinyo untuk melihat ke belakang? Di belakangnya kini ada sosok wanita setengah ular dengan wajah yang menyeramkan. Ditambah lidah yang menjulur sedang tepat berada di belakang Sinyo, sambil mendesis dan berbisik memanggil-manggil namanya. Pe, ada yang manggil aku, Pe, kata Sinyo. Jangan nengok pokoknya, daripada nanti malam gak bisa tidur, kataku pada Sinyo. Sinyo pun hanya menurut, walau aku yakin rasa penasarannya pastilah sangat besar. Saat sampai depan rumah, pacar Teddy dan Sinyo berlari ke arahku dengan wajah panik dan berkeringat. Melihat hal itu tentu saja kami pun ikut panik. Ada apa, Dek? Kok panik gitu? Tanyaku pada mereka berdua. Tolong Mas Pe, itu, kata pacar Teddy. Itu apa? Tenang, jangan panik, atur nafas dulu, jawabku. Itu Mas, si Fitri kesurupan. Sekarang lagi dipegangin sama Teddy, Well, Apeng, dan Ito, timpal pacar Sinyo. Hah? Ya udah, bawa ini, aku ke dalam duluan, kataku sambil memberikan bungkusan nasi lalu berlari ke arah dalam. Saat di dalam rumah, aku mendengar suara gaduh di lantai 2. Aku langsung menuju sumber suara itu tanpa memperdulikan sosok-sosok yang terus menatapku dengan tatapan sinis. Ada apa ini? Kataku. Tolong Pe, ini si Fitri kesurupan, kata Teddy. Fitri yang sedang dirasuki oleh kuntilanak itu terus menatapku sambil meronta-ronta. Sedangkan Winda hanya terus saja menangis di pojokan kamar. Hingga akhirnya sosok yang merasuki Fitri berhasil membuat para pria yang sedang memeganginya terpental dan tubuh mereka menghantam tembok. Aku yang tidak terima karena sahabatku ikut menjadi korban sampai terpental ke tembok menjadi sedikit geram. Apa maumu sampai menyakiti temanku? Kataku pada sosok itu. Pergi,
Kami sudah mengingatkan kalian untuk segera pergi, kata sosok yang merasuki Fitri. Aku sudah bilang, kami hanya beberapa hari di sini. Tolong jangan ganggu kami lagi, kataku. Dasar manusia bodoh, kami tidak akan berhenti mengganggu kalian. Sosok itu malah tertawa melengking membuat mereka yang ada di ruangan ini bergidik ngeri. Maaf kalau memang itu pilihanmu, kataku lalu dengan cepat aku memegang kepala Fitri yang mulai membacakan mantra. Ingat, masih banyak penghuni lain yang tidak suka dengan keberadaan kalian di sini, ancam sosok itu. Kemudian sosok itu pergi meninggalkan tubuh Fitri yang sekarang sedang pingsan. Udah, gak apa-apa. Biar dia beristirahat. Nanti biar para gadis yang menjaganya. Winda, tolong jaga Fitri sebentar ya, kataku sambil pergi turun ke lantai bawah. Dek, tolong jagain Fitri ya. Dia sedang pingsan di atas, kataku pada pacar Sinyo dan Teddy saat aku sudah berada di lantai bawah. Iya mas, sarapan dulu nih, biar nanti yang lain nyusul sarapan, kata mereka sambil pergi menuju ke lantai 2. Aku pun pergi ke teras depan untuk sarapan sambil menikmati udara segar yang ada di tempat ini. Sebisa mungkin aku coba santai walau banyak yang terus menatapku. Tak berselang lama, Apeng, Ito, Sinyo, Well, dan Teddy menyusul untuk sarapan di teras. Jadi gimana? Masih gak percaya kalau kita gak hidup sendiri? Alam kita dan alam mereka itu bertetangga, ucapku menyindir Apeng. Aku masih gak percaya dan aku gak takut kalau gak ngelihatnya sendiri, ucap Apeng dengan sompral. Dari awal aja udah banyak kejadian gak logis yang menimpa kita. Bahkan barusan kamu lihat sendiri kan, Fitri kerasukan, kataku pada Apeng. Apeng hanya diam. Mungkin saat itu ia sedang berpikir. Mas, memangnya siapa tadi yang merasuki pacarku? Kata Itok tiba-tiba. Oh, itu salah satu makhluk yang menghuni hutan dekat sini, kataku pada Itok. Yang mana? Yang kelihatan itu? Kembali tanya Itok. Iya, yang itu, kataku. Itok tidak menjawab lagi dan hanya diam saja dengan tatapan fokus ke arah hutan. Ini sebenarnya adalah awal malapetaka yang akan menimpa kami. Sore hari aku sedang berbaring di kamar sambil membaca komik dari handphoneku. Namun tiba-tiba sosok Mbah Kung datang menemuiku. Rahayu Kung, kataku. Rahayu Le, sebaiknya cepat kamu susul temanmu yang sedang menuju hutan, kata Mbah Kung. Hah? Siapa Kung? Tanyaku. Dia yang ingin melampiaskan amarahnya karena kekasihnya dirasuki, jelas Mbah Kung. Jantungku rasanya berhenti sesaat. Itok, jangan bilang gara-gara aku memberitahu siapa yang merasuki Fitri, dia malah bertindak bodoh, batinku saat itu. Aku langsung berlari menuju ruang tengah. Itok, Tok, Itok. Teriakku lantas semua yang ada di penginapan ini menjadi kaget dan menuju ke arahku. Apaan sih? Berisik amat, kata Apeng. Ada apa Mas P? Tanya pacar Teddy. Ada apaan sih P? Kata para sahabatku. Itok mana Itok? Tanyaku dan mereka saling melihat satu sama lain. Namun tidak ada yang melihatnya. Dasar bocah bodoh. Nyo, Ted, Well, ikut aku, kataku sambil mengajak mereka. Emangnya mau kemana? Tanya Fitri yang sudah membaik. Hutan. Itok akan melakukan hal bodoh, kataku menjelaskan kepada mereka. Aku ikut, jawab yang lain dengan serempak.
Yang cewek di rumah aja biar gak ribet, ucapku kepada para gadis. Gak mau mas, yang ada kami malah diteror nanti, ucap para gadis. Ya udahlah, ayo cepetan, firasatku gak enak, kataku yang langsung menuju mobil. Kami pun pergi menuju pinggiran hutan. Dan ternyata kami masih sempat, karena aku melihat Itok yang sedang berjalan sambil membawa jerigen bensin persediaan kami, yang isinya mungkin hanya sisa setengah. Saat mobil berhenti, aku pun langsung berlari menuju ke arah Itok yang sedang mengucurkan bensin ke sebuah batang pohon. Namun tiba-tiba saja batang pohon yang ada di atas Itok patah. Aku yang saat itu sudah dekat dengannya melihat ada sosok genderuwo yang sedang mematahkan batang pohon itu dan menjatuhkannya ke bawah. Refleks aku langsung berteriak. Awas Tok, di atasmu, teriakku pada Ito. Ito yang mendengar teriakanku langsung melihat ke arah atas dan melompat ke arahku. Terdengar suara batang pohon yang patah dan bagian yang runcing menancap ke bawah tanah. Ngapain kamu di sini, hah? Nyari mati? Aku sudah bilang jangan melakukan hal bodoh, kataku marah pada Itok. Aku gak terima pacarku digituin, mas. Aku mau balas mereka, katanya kepadaku. Ini wilayah mereka, Tok. Kita cuma tamu. Udah, ayo, ikut aku kembali. Nyawamu sedang diincar di sini, ucapku menjelaskan. Ito akhirnya menurut. Mungkin dia mulai percaya dengan ucapanku. Sementara sosok yang menjatuhkan batang pohon tadi terus saja mengawasi kami. Begitu juga dengan penghuni hutan yang lainnya. Saat aku dan Ito sampai di pinggir hutan, aku melihat teman-temanku sudah menunggu di sana. Namun tiba-tiba, Mas Upe, awas mas, ular, teriak mereka sambil berlari dan menunjuk ke belakangku. Ah, mas, tolong. Saat aku menengok ke arah belakang, ternyata badan Ito sudah dililit ular itu. Lalu dibawanya pergi masuk ke dalam hutan. Aku yang melihat hal itu tentu saja langsung berlari dan mengejarnya. Namun sayang, ular itu sangat cepat dan hilang di balik pepohonan. Sial, kecolongan aku, batinku saat itu. Teman-teman yang lain pun mulai panik dan para wanita mulai menangis. Mas, gimana ini? Kemana Itok? Aku takut mas, ucap Fitri. Aku mau pulang yang, tangis Windy sambil memeluk Apeng. Pe, gimana ini Pe? Tanya Teddy. Udah, semuanya tenang dulu. Kita harus mencari Ito bagaimanapun caranya. Maaf, aku kecolongan, kataku menjelaskan. Kalian pulang dulu, ambilkan tasku lalu bawa ke sini. Aku akan mencari dengan sebisa mungkin, kataku pada rombongan Teddy. Mereka pun pergi menggunakan mobil menuju penginapan. Tak lupa aku menyuruh Mbak Putri untuk mengawal mereka. Kalian di sini aja, jaga-jaga nanti kalau Teddy datang, kataku pada yang lain. Enggak, aku ikut. Itok itu kawanku, jadi aku akan menolongnya dengan atau tanpa kalian, jawab Apeng. Ini udah sore, bahaya. Oke, kita semua tetap di sini. Sebaiknya kita berada di dalam mobil saja agar aman, kataku pada yang lain. Mereka pun setuju dan akhirnya masuk ke dalam mobil Apeng sambil menunggu Teddy serta yang lainnya datang. Saat di dalam mobil, tiba-tiba saja Winda berteriak kencang. Ih, ular! Teriak Winda dengan sangat keras. Spontan kami langsung melihat ke arahnya. Mana ular? Kataku. Itu mas, di belakang, katanya sambil menunjuk ular itu. Aku sendiri kaget melihat ular sanca berukuran besar sedang menggeliat. Aku sangat yakin tadi tidak ada ular di dalam mobil.
karena aku masuk paling awal. Aku kemudian turun dan membuka pintu belakang lalu mengeluarkan ular itu. Namun saat ular itu memasuki rerumputan menuju hutan, Apeng kemudian turun lalu menusuk punggung ular itu dengan pisau lipat kecil. Pisau itu menembus kulit ular dan membuat ular itu berdarah. "Rasain, berani-beraninya kalian menculik temanku. Kembalikan dia sekarang atau aku bunuh ular ini," ucap Apeng penuh amarah. "Woi, ngapain? Jangan sembrono," teriakku pada Apeng. Ular itu pun terlihat menggeliat dan berdarah. Namun anehnya, ular itu tiba-tiba saja lenyap. Bahkan darah dari ular itu menguap lalu menghilang menjadi asap. Apeng pun terlihat kaget dengan kejadian itu. "Kamu itu ngapain sih? Jangan memperburuk keadaan kita. Kita itu sekarang semakin diincar karena ulahmu," kataku pada Apeng. "Aku gak takut. Aku cuma mau temanku dikembalikan," ucap Apeng. Refleks sebuah pukulan aku daratkan ke pipinya sampai ia terjatuh. "Aku udah gak peduli. Dari awal aku tidak suka denganmu," teriaknya sambil mencoba menusukku dengan pisau. Namun pisau itu patah sebelum tepat menyentuh ke arah perutku. "Aku jarang sekali marah dengan seseorang, tapi kali ini kamu sudah melewati batas," ucapku. Apeng terlihat ketakutan dengan aura yang aku keluarkan. "Masuk ke dalam mobil sekarang," teriakku pada Apeng. Dia kali ini menurut dan masuk ke dalam mobil. Aku pun menyusul masuk ke dalam mobil lalu menutup pintu tanpa sepatah kata pun. Aku yakin ular tadi bukan ular biasa, batinku saat itu. Tapi aku terus mencoba untuk berpikir positif dan terus menunggu hingga awan mulai gelap dan rombongan Teddy pun datang. Aku bergegas keluar mobil Apeng dan menghampiri Teddy. "Mana tasku?" tanyaku pada Teddy. "Ini Pe, emang ada apa di tasmu?" kata Sinyo sambil memberikan tas milikku. "Pusaka," jawabku dengan singkat. "Aku butuh bantuan kalian yang cowok. Kuat gak kuat, siap gak siap, aku akan buka mata batin kalian agar kalian tahu apa yang mengintai kita dan agar kita bisa menemukan Itok. Ini demi menolong teman kita," kataku pada yang lain. "Aku siap Pe," jawab Teddy. "Aku juga Pe," jawab Well dan Sinyo hampir bersamaan. "Terus kamu gimana Peng? Biar kamu juga percaya. Katanya kamu mau menolong Itok," sindirku pada Apeng. "Oke, aku siap," jawab Apeng. "Oke, sekarang kalian kemarilah," kataku pada mereka. Mereka pun maju ke depanku sambil menutup mata. Lalu aku menekan titik cakra ke-6 yang berada di antara kedua mata mereka sambil membaca mantra. "Jangan buka mata kalian sebelum aku suruh membukanya," kataku. Mereka hanya mengangguk tanda mengerti. Setelah semua mata batin mereka telah terbuka, aku menyuruh mereka untuk membuka mata. "Tarik napas panjang, kuatkan hati, siapkan mental, lalu buka mata kalian," kataku. Mereka pun menurut dan membuka mata mereka secara perlahan. Astagfirullahalazim. Itulah kata pertama yang mereka keluarkan. "Apa ini yang selalu kamu lihat, Pe? Ya Allah, menyeramkan. Aku takut, Pe," kata Teddy. "Iya, Pe, serem banget," tambah Sinyo. "Gimana, Peng? Sekarang percaya kalau kita berdampingan dengan mereka?" Kembali sindirku pada Apeng. Apeng hanya terduduk sambil sesekali melihat ke pinggiran hutan, di mana sangat banyak sosok yang mengintai kami dengan tatapan marah. Terlihat butiran keringat di dahi Apeng dengan raut wajah ketakutan. "Baiklah, coba lihat kemari,"
Aku perkenalkan kalian pada leluhur dan para penjagaku. Kataku pada mereka. Aku pun menundukkan kepala dan membaca mantra untuk memanggil Eyang Seto. Kemudian berhembus angin kencang dan udara menjadi semakin dingin, dan awan mendung mulai menghiasi langit. Semua sosok yang mengawasi kami seketika menjauh seiring datangnya Eyang Seto. "Rahayu Eyang," kataku. "Rahayu Leh," kata Eyang Seto sambil memegang kepalaku. "Kenalkan, ini Eyang Seto, leluhurku dari zaman kerajaan. Beliau adalah orang yang selalu menjagaku," kataku memperkenalkan Eyang Seto. "Assalamualaikum, Mbah," kata mereka serempak. Bahkan Wel yang non-muslim pun mengucapkannya. "Mbah Mus," kata Sinyo. Alah, putune Suntoro," ucap Mbah Kung yang mengenal Sinyo karena dia cucu dari temannya. "Nah, yang ini Mbah Kung atau kakekku. Terus perempuan cantik itu Nyai Sundari Putri, dan yang di belakang mereka bertiga adalah penjagaku yang lainnya," jelasku pada mereka. Mereka pun paham dan memberi salam kepada sosok penjagaku. Sedangkan para gadis terlihat kebingungan karena tidak melihat apapun kecuali kegelapan malam yang mulai datang. "Kalian tunggu di sini. Aku siap-siap dulu dalam mobil. Apapun yang kalian lihat keluar dari dalam mobil itu tetaplah aku. Kalian gak perlu takut. Paham?" kataku sambil mengambil kain dan 3 buah keris dari dalam tasku. "Apaan itu, Pe? Kain kafan? Ngapain bawa begituan?" tanya Sinyo. "Ini namanya kain mori, bisa untuk penyempurnaan wujud halus. Nanti kalian juga tahu," kataku pada teman-temanku. Aku pun masuk ke dalam mobil dan berganti pakaian dengan pakaian ritualku. Aku kemudian pindah ke bangku paling belakang. Kemudian melipatnya hingga bisa kupakai untuk duduk bersila. "Heh, para cewek, masuk semua ke dalam mobil," teriakku dari dalam. Mereka pun menurut dan langsung masuk ke dalam mobil Apeng yang memang ukurannya cukup besar. "Kalian jaga tubuhku, jangan sampai pindah tempat dan jangan takut. Aku meninggalkan 10 penjagaku untuk berjaga di sini," kataku pada mereka. Para wanita hanya mengangguk walau terlihat raut wajah ketakutan. Lalu aku bentangkan kain mori sebagai alas dan aku duduk bersila di atasnya. Aku merapalkan mantra dan keluar dari mobil dengan wujud spiritualku. "Pe, Hupe, itu kamu, Pe?" kata Sinyo kaget, begitu juga yang lainnya. "Gak usah takut, inilah wujud spiritualku. Udah ayo kita cari Ito," kataku pada mereka.